Terpaksa menikahi Big Boss bab 33-35. Bab 33. Cek. Hanya karena hari ini Valentine feed-ku penuh dari orang yang diberi coklat oleh kekasihnya, dengan caption "Selamat Hari Valentine. Sayang." Umpat kesal Kaira sambil menatap layar handphonenya. "Anda kenapa nyonya sepertinya sangat kesal?" tanya suster menghampiri Kaira. "Ah, tidak ada sus. Hanya saja saya kesal melihat di ponsel saya penuh dengan pasangan kekasih yang sedang merayakan Valentine," ucap menggebu Kaira yang membuat suster terkekeh. Melihat sifat Kaira, "Hahaha. Apakah Anda cemburu nyonya?" tanya. Suster menggoda. "Cemburu? Untuk apa aku cemburu? Lagian aku bisa beli sendiri coklatnya kok," ucap Kaira memalingkan wajahnya karena malu dengan pipinya yang memerah. "Kalau tidak cemburu, kenapa pipi Anda memerah?" goda suster menahan tawanya. "Suster," ucap rengek Kaira. "Hahaha. Maaf saya tidak bisa menahan tawa lagi nyonya. Tapi nyonya jika Anda mau coklat Anda tinggal bilang pada Tuan Raihan nanti pasti dibeliin kok. Dia kan suami Anda," ucap suster. "Anda beruntung punya suami yang akan memberikan Anda coklat. Kalau saya tidak ada yang akan memberikan coklat pada saya karena saya jomblo. Miriskan nasib saya nyonya," ucap suster yang mendadak curhat. "Yang sabar suster," ucap Kaira lalu mengusap punggung suster. "Kan bisa beli sendiri. Apakah harus kubelikan coklat untukmu yang banyak?" tanya Kaira. "Ah, tidak nyonya. Terima kasih atas tawarannya," ucap suster tersenyum. "Tapi jujur sus saya kesal melihat foto-foto ini," ucap Kaira kesal menunjukkan sebuah foto pada suster tentang hari Valentine. "Sabar nyonya mungkin nanti Anda akan diberi coklat oleh Tuan Raihan," ucap suster. "Tetap saja aku kesal. Rasanya ingin aku pecahkan ponsel ini," ucap Kaira. "Kesal? Kenapa kesal?" tanya Raihan yang baru masuk ke ruangan Kaira dengan Diki di sampingnya. "Tuan nyonya ingin cok," ucap suster tercekat, karena mulutnya sudah dibekap oleh Kaira. "Tidak. Tidak ada tuan," ucap Kaira sambil melototkan matanya pada suster. "Ingin apa?" ucap Raihan mendekat pada Kaira dan duduk di sampingnya. "Tidak ada," jawab Kaira. "Nyonya ini malu-malu tapi mau," gumam suster dalam hati sambil tersenyum menatap Kaira. "Kenapa wajahmu kesal?" tanya Raihan. "Aku," ucap Kaira lalu menyembunyikan handphonenya. "Apa yang kau sembunyikan itu?" tanya Raihan. Penasaran lalu segera merebutnya dari Kaira. "Oh, handphone. Apa yang kau lihat di sini sampai-sampai kau kesal?" ucap Raihan lalu segera membuka handphone Kaira yang membuat Kaira panik setengah mati. Raihan yang melihat gambar di HP Kaira pun tersenyum singkat, bahkan senyumannya pun tidak terlihat oleh siapapun. Ini yang membuatnya kesal. "Ternyata ia mau coklat," gumam Raihan dalam hati. "Tuan," ucap Kaira lalu merebut handphonenya dari tangan Raihan dan buru-buru mematikannya. "Kau ingin coklat?" tanya Raihan. Diki yang tadinya penasaran apa yang dilihat tuannya di HP Kaira kini mengerti apa yang membuat nyonyanya kesal. Belum sempat Kaira menjawab sudah dipotong oleh Raihan. "Dik beli pabrik coklat dan berikan pada Kaira berapapun harganya," ucap Raihan yang membuat semua orang yang ada di sana ternganga mendengarnya. "Baik tuan," ucap Diki segera pergi dari ruangan itu untuk membelikan yang diminta tuannya tadi. Dan diikuti oleh suster. Orang kaya mah beda kalau ngasih surprise. Enggak tanggung-tanggung pabriknya. Bab 34.
Tuan, panggil Kaira. Kenapa? Aku tidak ingin coklat, ucap Kaira berbohong. Yakin tidak mau? Lalu yang ada di HP-mu tadi itu? Apa? Tanya Raihan menggoda. Itu cuman lewat di feed ponselku saja, ucap. Gelagapan Kaira. Beneran gak mau coklat hadiah hari Valentine? Tanya Raihan kembali menggoda. Iya aku mau tapi janganlah pabriknya juga yang dibeli, cukup satu saja, ucap cepat Kaira. Biar kamu puas, jawab santai Raihan. Tapi itu terlalu banyak tuan. Mau diapakan nanti? Coklat sebanyak itu, ucap Kaira peletak sentil Raihan di kening Kaira. Au, sakit tuan, ucap Kaira menggosok-gosok keningnya. Kau ini bodoh atau apa? Tidak mungkinlah aku menyuruhmu menghabiskan coklat sebanyak itu. Pabrik itu akan menjadi bisnismu nantinya. Aku membeli pabriknya atas namamu. Jadi kalau kau ingin coklat tinggal ambil saja dan juga pabrik itu akan menghasilkan uang untukmu, ucap Raihan. Oh, jadi aku punya bisnis tambahan nih, ucap Kaira. Iya. Hitung saja itu sebagai gantinya kamu yang berhenti bekerja di perusahaan ZEVANKA. Jadi kamu bisa memantau usahamu dari rumah, ucap Raihan. Dan kau harus ingat Kaira, bahwa setelah ini kau hanya akan ada di rumah saja. Kalau tidak ada kepentingan mendesak kau harus tetap di rumah. Jadilah istri yang baik yang menunggu suaminya saat pulang dari bekerja, ucap Raihan. Tegas, baiklah tuan, jawab Kaira pasrah. Tapi tuan, apakah aku sudah boleh keluar dari sini? Ini seperti penjara putih bagiku, ucap Kaira memelas. Dokter Daniel bilang hari ini kau sudah boleh pulang. Nanti sore kita pulang, kamu istirahatlah dulu, ucap Raihan yang dianggukan cepat oleh Kaira. Raihan yang tidak mau mengganggu istirahatnya Kaira memilih untuk duduk di sofa yang ada di ruangan Kaira sambil melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Kau buatlah surat pengunduran diri Kaira dan bawalah beberapa coklat untuk Kaira, ucap Raihan ditelepon pada Diki. Baik tuan. Yuch, lenguhnya. Di mana tuan Raihan? Gumam Kaira. Selamat sore nyonya, sapa Diki. Sore Dik. Saya kesini hanya ingin memberikan sesuatu dari tuan Raihan nyonya, ucap Diki. Lalu ia pun memerintahkan seseorang di luar untuk masuk. Masuk, perintahnya. Lalu masuklah 5 orang bodyguard dengan membawa aneka kado. Di tangan mereka ada yang membawa coklat, boneka, tas deal. Letakkan di situ, ucap Diki. Nyonya, itu hadiah Valentine dari tuan Raihan. Semoga Anda menyukainya, ucap Diki. Ternyata dia so sweet juga, ucap pelan Kaira sambil terkekeh geli. Aku menyukainya. Tapi di mana tuanmu itu, Dik? Tanya Kaira. Tuan ada urusan sebentar nyonya, sebentar lagi. Ia pasti akan kesini, jawab Diki. Ini nyonya, ucap Diki memberikan berkas pada Kaira. Tunggu, jangan bilang jika kau benar-benar membeli pabrik itu. Tanya Kaira penasaran. Iya nyonya. Itu atas perintah dari tuan, ucap Diki. Astaga. Aku tidak percaya jika ia akan benar-benar melakukannya. Aku pikir ia hanya akan bercanda saja, ucap Kaira tak percaya. Tuan tidak pernah mengingkari ucapannya. Nyonya, jawab Diki. Iya tuanmu itu memang pria sejati, ucap Kaira. Apakah kau menyukai kado dariku, ucap Raihan yang baru masuk. Aku menyukainya. Terima kasih tuan, ucap Kaira tersenyum begitu tulus yang membuat Raihan terpana melihatnya. Baguslah jika kau menyukainya. Sekarang kau berkemaslah, kita pulang, ucap Raihan yang tiba-tiba grogi, yang hanya dibalas anggukan oleh Kaira. Bab 35.
Tuan, kita mau kemana? Ini bukanlah jalan menuju villa. Tanya Kaira penasaran. Kau akan tahu nanti, jawab singkat Raihan. Ish, menyebalkan, gumam kecil Kaira. Merasa tidak puas dengan jawaban Raihan, Kaira langsung bertanya pada Diki, Dik, kita mau kemana? Tanya Kaira. Kita akan pulang Nyonya, jawab Diki. Tapi ini kan bukan jalan menuju villa, ucap Kaira lagi. Kita akan pulang ke mansion Tuan Raihan. Nyonya, ucap Diki. Mansion, ucap Kaira dalam hati. Wow. Kagum Kaira menatap bangunan 3 tingkat yang sangat mewah di depannya. Ini sudah seperti di dunia lain. Mansion itu seperti sebuah kerajaan yang sangat mewah, ucap Kaira terkagum-kagum. Raihan yang melihat tingkah Kaira hanya tersenyum tipis. Masuk, ucap Raihan pada Kaira. Selamat datang Tuan Nyonya, sapa Pak Lan dan pelayan lain berbaris menyambut kedatangan mereka. Pak Lan, kau tunjukkan pada Nyonya kamarnya, perintah Raihan dan ia pun berlalu pergi ke ruangan kerjanya. Baik Tuan, jawab Pak Lan. Mari Nyonya, ini kamar Tuan Nyonya dan sekarang ini juga menjadi kamar Anda juga, ucap Pak Lan. Baiklah. Terima kasih atas bantuannya Pak Lan, ucap Kaira. Sudah menjadi tugas saya untuk membantu majikan saya, jawab Pak Lan lalu mengundurkan diri dan pergi dari kamar. Apakah aku sedang mimpi, ucap Kaira tak percaya lalu mencubit tangannya. Aduh. Ternyata aku tidak mimpi, hehe, ucap geli Kaira lalu ia pun segera berbaring di ranjang big size itu. Huge. Nyaman sekali. Kenikmatan mana yang kau dustakan Kaira, ucapnya sambil memejamkan matanya dan tertidur. 2 jam lamanya Kaira tidur sampai ia tak menyadari bahwa Raihan sudah berada di kamar. Melihat Kaira yang tertidur sangat pulasnya, Raihan pun mendekat dan mengelus pelan pucuk kepalanya lalu berkata, mulai sekarang kau milikku, tidak ada yang bisa menyentuhmu selain diriku, ucapnya dan mencium kening Kaira dan berlalu ke kamar mandi membersihkan diri. Pagi hari. Aku hanya memberimu waktu 2 hari untuk bisa keluar dari perusahaan ZEVANKA dan itu adalah surat pengunduran dirimu, ucap Raihan. Baik Tuan, jawab Kaira. Mulai sekarang kau tidak akan mengemudi lagi, aku sudah menyiapkan sopir pribadi untukmu. Dan hari ini aku akan mengantarmu, ucap Raihan. Iya Tuan. Dan mereka pun segera berangkat menggunakan mobil Raihan dan di dalam mobil itu pun hanya keheningan yang mengisi karena masing-masing dari mereka sibuk dengan laptop dan iPad di tangannya, hingga mobil yang membawa mereka pun sampai di perusahaan ZEVANKA. Terima kasih Tuan untuk tumpangannya, ucap Kaira tersenyum lalu Raihan segera melanjutkan perjalanannya. Kaira, panggil Yuna, yang membuat Kaira panik setengah mati. Semoga saja ia tidak melihatku keluar dari mobil Tuan Raihan, gumamnya. Kenapa kau keluar dari mobil Tuan Raihan? Tanya Yuna. Ah, tadi aku hanya menumpang Nona karena mobilku bannya pecah dan kebetulan Tuan Raihan lewat dan aku menumpang padanya, ucap gugup Kaira. Kenapa kau tidak berani menatapku Kaira? Aku tahu kau sedang berbohong. Jangan pernah kau menipuku Kaira Vitaloka, ucap Yuna sedikit menaikkan intonasi suaranya. Dan ya, kau harus ingat, jangan pernah sekali-kalinya kau berangan-angan untuk memiliki Tuan Raihan. Karena ia hanya untukku, dia milikku. Dan kau tidak pantas bersanding dengannya, akulah yang pantas bersanding dengannya, ucap Yuna yang pertama kalinya merendahkan Kaira. Kaira yang terkejut mendengar perkataan Yuna, dengan cepat menjawabnya. Saya tahu di mana posisi saya Nona dan saya
Tidaklah pantas bersanding dengan Tuan Raihan karena saya hanya seorang tangan kanan di sini. Dan aku menyadari posisi saya, nona muda, ucap Kaira dingin. Baguslah. Jika kau sadar dengan posisimu, ucap Yuna lalu meninggalkan Kaira yang masih berdiri menahan emosinya.